Yang ini ya? Yang ini? Ya, yang ini kan? Yang saya share itu yang ini. Oke, kita mulai saja. Saya dengarkan soal-soalnya ketika tryout online itu berbahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Oke. Berarti juga ketika UTBK insya Allah ada sebagian berbahasa Inggris. Oke. Iya. Oke. Saya lanjutkan. Jadi mesti bisa berbahasa Inggris. For the function g defined above, a is a constant and g4 equals h. What is the value of g negative 4? Jadi artinya di sini adalah untuk fungsi g di atas, didefinisikan di atas, yaitu gx sama dengan a kuadrat plus 24, gx equals a x square plus 24. Ya, ini definisi daripada fungsi g. Sedangkan a itu adalah konstanta, nilai G4, nilai G di bilangan real 4 sama dengan 8. Yang ditanyakan itu adalah G min 4. Jadi nilai G di min 4. Oke, berapa nih jawabannya? 8. Oke, 8. Bagaimana caranya? Dimasukkan aja angkanya. Yang mana dimasukkan? Pakai G4 dulu, Pak. Oh gitu. Iya. Cari A-nya dulu. Oh, dicari Cari A-nya. A-nya. Ya, tapi ada yang lebih praktis, yang lebih cepat daripada itu. Itu memerlukan waktu yang cukup lama juga. Perhatikan di sini bahwa A ini kan konstan, tetap ya. Ya kan? Ya. 24 ini kan bilangan konstan. Jadi nilai G4 ini hanya bergantung kepada apa? Kepada X kuadrat ini kan, ya. Jadi nilai G4 bergantung pada X kuadrat, nilai G min 4 juga bergantung kepada X kuadrat kan? Ya kan? Iya. Iya. Kalau min 4 kuadrat dengan 4 kuadrat sama nilainya. Sama. Ya? Sama. Sama. Kalau begitu karena nilainya sama, kemudian G4 dan G min 4 ini bergantung kepada X kuadrat. Kalau gue itu G min 4 pasti sama dengan 8 juga gitu. Paham maksud saya? Paham. Nah, karena kan dia bergantung kepada kuadrat. Jadi min 4 kuadrat dengan kuadrat sama saja. Yang lainnya kan dianggap tetap. Oleh karena itu, G min 4 sama dengan G4, itu 8 nilainya. Kita lanjut lagi. Ini cara yang praktis. Perhatikan di sini lagi. Ini adalah soal sistem persamaan linear. Tapi yang menjadi sulit itu ketika diinggriskan. Ya. Saya bacakan. Antika bought 5 books have brand A and to brand B pencil by paying a fee of 20,500 rupiah. How much the price of a pencil brand B? Harusnya di sini kalau menurut tata bahasa yang benar ya how much saja. How much is pencil brand B atau what is the price of pencil brand B? Jadi di sini kalau saya artikan Antika ini membeli 5 buku dengan merek A dan 2 pensil dengan merek B. Dengan harga ya. Dengan harga Rp20.500. Jadi 5 buku A, 2 pensil merek B itu dibayar dengan Rp20.500 totalnya. Nah, pertanyaannya itu how much is, harusnya how much is, nggak perlu price. How much is a pencil? How much is pencil brand B? Berapa harga satu pensil merek B itu? Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, ini pertanyaan ini tadi. Berapa harga satu pensil merek B? Apakah pertanyaan itu bisa dijawab dengan hanya pernyataan pertama? Yaitu pertanyaan pertamanya adalah, did you bought 7 books of brand A at the price 17,500 rupiah? 17,500 rupiah? Ya. Atau hanya bisa dijawab dengan pernyataan atau data dua ini. Yoga membeli 10 buku
merek A dan 4 pensil merek B dengan harga Rp41.000. Atau kedua-duanya ini tidak bisa digunakan ya kalau sendiri-sendiri, tapi harus secara simultan, secara bersama-sama baru bisa menggunakan. Nah, itu begitu. Sekarang kalau kita perhatikan di sini, Didi membeli 7 buku merek A dengan harga 17.500, apakah bisa menjawab pertanyaan ini? Pertanyaan how much is the price of pencil brand B ini? Bisa enggak? Bisa. Bisa. Iya. Bisa. Oke. Ya kan? Bisa. Hanya dengan satu berarti bisa kan? Ya kan? Iya. Oh, tapi di sini kan Yoga membeli 10 buku. 10 books of brand A, 10 buku merek A, and 4 pensil brand B, 4 pensil merek B, harganya Rp41.000. Ini kalau dua ini, pernyataan dua apakah bisa? Apakah bisa menjawab pertanyaan? Apakah hanya dengan pernyataan dua saja bisa menjawab pertanyaan how much is the price of pencil brand B? Bisa enggak? Enggak. Bisa? Enggak. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena persamaannya sebenarnya sama. Kalau disederhanakan. Karena apa? Persamaannya sebenarnya sama. Ya, kalau Sama. disederhanakan, oke. Nah, jadi untuk melihat persamaannya sama atau tidak itu cukup dengan melihat determinan dari matriksnya saja. Ya. Matriks ya. 5, 2, jadi ini 5, 2, 10, 4. Itu kan adalah matriks dari persamaan, sistem persamaan itu. Ya, 5 kan? Iya. 2, Iya. 10, 4. Determinannya berapa? Determinannya? 0. Determinannya 0. 5, 2, 10, 4. 5 kali 4 kurang ya. Dari situ kita tahu bahwa tidak mungkin kita bisa menentukan A dan B-nya kan? Kalau hanya menggunakan 2. Jadi kalau demikian jawabannya yang mana? Statement 1 only enough to answer the question. Jadi pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan tersebut, but statement 2 only, tapi pernyataan 2 saja is not enough to answer the question. Jadi jawabannya adalah A. Yuk kita lanjut. Okay, what is the value of if A over B equals to, what is the value of 4B over A? Tuh. Oke. Dari mana? E sama dengan 2B. Hah? Kenapa? E sama dengan 2B. Boleh. Nah, lalu setelah itu disubstitusikan. Gitu ya? Iya. Boleh juga begini, diperhatikan sini. A over B equals to. Ya, while B over A is the reciprocal A over B. Jadi B per A ini kan kebalikan daripada A per B kan? Ini enggak? Iya. Nah, jadi dibalik aja. Kalau dibalik ini, kalau B per A ini berarti kebalikan daripada 2 kan? Berapa kebalikan 2? 2. Apa? Setengah. Kan tinggal dikali dengan 4 ya? Iya. Nah, itu. Jadi praktis. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Nah, ini. Jadi dipahami benar soalnya. Katie is a fair technician for a phone company. His week she received a batch of cones that need repairs. Number of phones that she has left to fix at the end of this day can be estimated with the equation D equals 108 minus 23D, where D is the number of phone left and while D is the number of days she has worked that week. Jadi pertanyaannya, the question is, what is the meaning of value 108 in this equation? Maksudnya itu? Nggak maksud soalnya itu? Jadi, nggak paham? Paham. Gimana maksudnya?
Jadi KT Jadi ini seorang teknisi ya. ya, Apa tukang reparasi HP. teknisi ya. Lalu yang bekerja di sebuah perusahaan handphone ya. HP. Ya. Lalu setelah itu Terus P-nya itu sebagai HP. Bentar. HP yang dia bisa apa ya? Bisa HP yang mau diperbaiki. Ya, HP yang mau diperbaiki. Nah, saya terjemahkan dulu. Ya, terjemahkan. Ingat, ini lab ini sama saja dengan apa? Remaining. Ya. Iya. The other words of the others word lab remains. Di sisa. Jadi Katie adalah seorang teknisi atau tukang reparasi lah yang bekerja di sebuah perusahaan HP. Tiap minggu dia menerima HP-HP kan yang butuh diperbaiki gitu. Jadi banyaknya HP ya yang tersisa untuk diperbaiki di penghujung tiap hari itu dapat dihitung, dapat diestimasi dengan persamaan dengan rumus P sama dengan 108 min 23D ya. Di mana P di sini adalah banyaknya number itu banyaknya HP yang tersisa. Ya. Jadi ketika mulai bekerja, tentunya HP-nya berapa itu? Mulai bekerja. Jadi belum diperbaiki kan? Ketika itu akan mulai 108 kan? Ya. Jadi ketika ini di sini adalah the number of days he has worked that week. Ya, day di sini adalah banyaknya hari dia bekerja pada minggu itu kan? Banyak hari. Ketika hari pertama, ketika hari ke-0 mulai bekerja, HP-nya 108. Tapi ketika hari pertama, di penghujung hari, berapa? 108 dikurang 23. Jadi seiring dengan banyak hari dia bekerja, tentunya kan HP-nya ini kan semakin sedikit kan? Nah, yang pertanyaannya di sini adalah, what is the meaning of the salary? What has 8 indication? Maksudnya secara kapan di persamaan ini itu apa? Kita cek aja tadi. Katie will complete the phase within 108 days. Artinya Katie itu menyelesaikan pekerjaannya dalam 8 hari. Benar apa salah? Salah. Katie starts its week with what has 8 phones week to fix. Benar ini kan. Katie mulai bekerja tiap minggunya itu ya dengan dia mulai bekerja ya tiap minggunya dengan 188 handphone ya kan yang akan diperbaiki. Jadi di sini 108 ini menunjukkan handphone yang ditanganinya ketika mulai dia start work ya in the end of each day ya of that week. Jadi di penghujung hari tiap minggu itu. Oke, kita lanjut saja. Jawabannya adalah the answer is the start each week within 108.6. Selanjutnya, saya minta terjemahkan lagi. A federation uses the model. The model di sini maksudnya persamaan ini. Jadi, a federation uses the model about is to estimate the age of the boy in inch. In terms of boys, 8 in years. Between age 2 and 5 years. Based on the model, what is the estimated increase in inches of boys' head each year? Coba terjemahkan dulu. Apa terjemahannya? Seorang perawat apa tadi? Maksud perawat? Pediatrician itu apa? Yes. Yang penting itu adalah seorang ahli dokter anak lah gitu. Kalau tidak salah menggunakan rumus di atas. Ya, modul di atas. Mengukur tinggi seorang anak dalam satuan inci. Di apa ya? Dalam umur. In terms itu dalam umur. Jadi H ini dinyatakan maksudnya dalam umur gitu.
Iya kan, ini kan. H ini kan tergantung pada A ini kan, dinyatakan dalam Ya. umur gitu. Terus Di apa ya? Di tahun antara ya umur satuannya 2 dengan satuan tahun, satuannya tahun. Maksudnya A ini satuannya apa? Tahun gitu. Tahu. Terus tahun. Antara usia 2 dan 5. oke. Sesuai dengan rumus di atas, Nah, boleh. apa Berapa? berapa Ya, berapa? pertambahan Increase ya, oke, boleh. Kenaikan. kenaikan dalam inci dari tinggi anak laki-laki setiap tahunnya. Nah, jadi apa jawaban? Jawabannya apa? 3. Ya, dari mana? Dari dimasukin itu rumusnya dari pas usia 2 tahun berarti A-nya diganti 2, terus nanti ditambah. Oh, lalu 3, 5 juga demikian ya? 2 Iya. disubstitusikan ke A dapat hanya gitu ya? Ya gitu ya. Kemudian 5 disubstitusikan ke A dapat hanya juga kan? Lalu diapakan? Iya. Dibagi gitu ya? Iya. A2 kurang H1 per apa? Per A2 kurang A1 ya, demikian? Iya, begitu. Kalau Gimana? kalau saya Gimana? langsung itu kan tadi 3 terus A-nya diganti 2. Jadinya 34,6 dapatnya. Lalu? Terus setelah itu yang ke 3 tahun. 3 tahun berarti kan 3 A-nya diganti 3 ditambah 28,6 jadinya 37,6. Lalu dibagi? Dikurangi yang Dikurangi 3 mana? tahun dikurangi yang 2 tahun. Apa? Dikurangi? Yang penghitungan yang buat 3 tahun dikurangi yang 2 tahun. Jadinya ketemunya 3. Itu. Oke. Coba perhatikan di sini. Ini sebenarnya kan ya, yang ditanyakan estimated increase, ya kan? Each year ya. Each year. Jadi ini adalah kenaikan apa? Berarti kenaikan kan berarti kan delta H ya. Delta H kan? Ya kan? Paham nggak? Delta H. Paham. Oke, kemudian kenaikannya per tahun. Kalau gitu delta H dibagi delta A kan? Gitu kan? Ya. Oke, delta H dibagi delta A itu yang dicari kan? Gitu kan? Iya, iya. Kalau kita anggap ini sebagai garis lurus, ini sebagai garis lurus ini persamaan ini, suppose that this equation align straight line, jadi kita anggap sebagai garis lurus, maka delta H per delta A itu sebagai apanya? Slope. Ini kan garis lurus kan, H sama dengan 3A plus 28,6 kan? Delta H per delta A itu sebagai apa itu sih? Apa itu? Slope ya? Slope-nya atau gradiennya kan? Oke? Iya. Coba gradiennya itu berapa di sini? 3. Iya, gitu aja kan? Iya. Oke. Paham tadi? Paham. Paham. Jadi yang kita cari ini kan the increase, estimated increase. Ya, inches a boy's height, kenaikan tinggi per tahunnya. Yang dicari adalah delta H per delta A. Oleh karena itu dicari gradien garis. Kalau kenapa kita katakan gradien garis? Ya, karena rumus gradien garis kan delta H per delta A kan? Iya. Atau kalau kita ganti dengan Y kan delta Y per delta X kan begitu kan? Delta X. Oke. Jadi gradien itu sendiri adalah slope perbandingannya. Perbandingan kenaikan H dengan apa? Delta A-nya. Iya. Kalau seandainya ini fungsinya berupa fungsi kuadrat, fungsi kubik tidak bisa digunakan seperti itu. Tapi karena berupa garis lurus, ya delta H per delta A-nya itu konstan, tetap gitu ya. Delta H per delta A itu konstan, delta Y per delta A itu konstan, karena ini berupa garis lurus. Oke, jawabannya 3. Dari mana?
Itu delta H per delta A sekali lagi itu berupa gradik, itu nama lain daripada gradien kan, atau slope. Nah, kalau kita Iya. anggap sebagai garis sama dengan 3A per 28,6 ini, maka gradiennya mana nih? Ini kan? 3 ini kan? Oke, jadi jawabannya adalah 3. Lanjut, ini tinggal membalik saja kan? Ya, jawabannya mana nih? B. Jawabannya B. Kan tadi diketahui rumus untuk M, sekarang ya M bergantung kepada B. Jadi sekarang yang ditanya itu rumus untuk B, tinggal dibalik aja ini dibalik saja. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Lagi soalnya. In the questions about BLC represent the price per pound in dollars of beef and chicken respectively. X weeks after July 1 during last summer. During last summer, what was the price per pound of beef when it was equal to the price per pound of chicken? Perhatikan dulu. Nggak apa-apa tidak mesti sama dengan artinya, tapi intinya itu paham maksudnya. Yang paling penting kan? Yang paling penting itu adalah paham maksudnya. Maksud daripada soal ini. Oke? Siapa yang mau diterjemahkan lagi atau maksud daripada soal itu aja? Silakan. Pada persamaan di atas, B. B dan C merepresentasikan harga per pound dalam dolar dari daging dan ayam. Teksnya apa ya? Jadi itu artinya gini, B and C represent the price per pound in dollars of beef and chicken respectively. Jadi B dan C ini menyatakan harga per pound dalam dolar. Ya berturut-turut. Nah ini di sini. Katakannya di sini. Respectively ini ya berturut-turut. Jadi B itu untuk ya berturut-turut, B itu untuk beef, C itu untuk chicken gitu. Berturut-turut ya daging sapi dan daging ayam. Terus X minggu setelah tanggal 1 Juli ketika akhir musim panas, berapa harga per pound dari daging ketika harga itu sama dengan harga per pound dari ayam? Ya, harga siapa yang sama? Harga beef dan chickennya sama. Ya, harga daging sapi dan harga ayamnya sama per poundnya ya? Ya. Jadi kalau begitu gimana cara? Disama dengankan. Oh iya, disama dengankan. Ya, oke. Lalu dicari? X-nya. Oke, ya. Lalu setelah itu? Substitusikan. Substitusikan kemana? Sembarang, soalnya sama. Ya sama ya. Oke, sembarang. Karena soalnya sama. B dan C-nya kan sama kan? Iya. Kita ke sini bisa ke C, bisa ke B karena sama B dan C-nya. Jadi jawabannya yang mana? D. Oke, D jawabannya. Jadi 2,35 dikurang 1,75, ya kan? 0,6 dibagi 0,4 dikurang 0,25, 0,15. 0,6 dibagi 0,15 adalah 4. 4 dimasukkan. Yang salah satunya di sini yang gampang sebenarnya B, karena kan 4 kali 0,25 kan langsung 1 ya. 1 ya. Tambah 2,35 adalah 3,35. Oke, lanjut. Oke, a line in the XY plane passes through the origin and has a lobe of 1/7 of the following points are on the line. Oke, terjemahkan lagi. Maksudnya soal itu. Ini jangan diartikan plane, ini jangan diartikan pesawat terbang ya. Sebuah garis dengan apa? Melewati origin itu koordinat yang ada. 0,0. Nah, titik asal itu 0,0. Nah, jadi
kalau kalian menemukan kata origin dalam matematika, itu adalah titik asal maksudnya ya. Origin itu 0,0. Oke, 0,0. Kalau kalian menemukan ada kata plane di sini, itu bukan pesawat terbang ini kalau dalam matematika, itu adalah bidang ya. Jadi align in the XY plane, jadi bidang XY. Terus yang memiliki koordinat dari slope apa slope? Gradient. What's the meaning of slope? Yen. Gradient. The other words of slope is gradient. Terus sepertujuh. Di manakah dari poin which? di Yang bawah? manakah? Yang manakah? Which? Yang manakah dari poin-poin di Points, titik. bawah? Poin titik ya. Titik. Ya. Oh ya, Titik, ingat dalam bahasa Inggris point itu titik ya, bukan point titik ya. Terus di bawah yang ada pada garis. yang berada atau terletak, lies terletak di garis ya, di garis itu ya kan tadi katakan align ya, align in the XY plane. Jadi sebuah garis berada di bidang XY, fast stroke di origin, melewati passage stroke, melewati di origin titik asal 0,0 and has a slope of 1/7 dan memiliki gradian atau kemiringan 1/7. Which the following points lies on the line? Yang manakah dari titik-titik berikut ini di bawah ini yang terletak pada garis itu? Nah gitu. Jadi otomatis kita harus tahu persamaan garis itu apa itu. Ini pelajaran SMP nih kan. Jadi ada sebuah garis melalui titik asal 0,0, kemudian memiliki gradian 1/7, maka persamaan garisnya gimana? Y min Y1 sama dengan langsung M, saja, SM. langsung. Jadi, itu kelamaan begitu ya. Jadi langsung. Jadi kalau ada sebuah garis ya, berarti kan. Kalau ada, jadi ini teorema yang sering dipakai di SMP. Jadi kalau ada sebuah garis yang melewati titik 0,0 dengan gradien M gitu ya, maka persamaan garis adalah Y sama dengan MX gitu. Langsung aja gitu ya. Y sama dengan MX. Karena di sini apa? Karena khusus ini dia melewati apa? Titik 0,0 kan? 0,0, iya. Gradiennya 1/7, jadi langsung aja. Y sama dengan apa? 7X, ya kan? Ya. Oke, jadi garisnya di situ adalah Y sama dengan 7X langsung. Nah, di antara A, B, C, D ini, with the following points lies on the line with the equation Y equals 1/7X tadi, ya kan? Jadi di antara, nah, gimana cara ingin menentukan, memutuskan yang mana di antara A, B, C, D ini yang terletak pada garis apa tadi? Y sama dengan 1/7X, gimana caranya? Dibuat Y per X sama dengan 1/7. Dibuat Y per X sama dengan 1/7. Dimasukkan aja, disubstitusikan aja, ya kan? Kan? Iya. Ini memenuhi enggak kalau disubstitusikan? Enggak. Ini memenuhi enggak? Enggak. Kalau ini memenuhi enggak? Enggak. Kalau ini memenuhi enggak? Iya. Iya. Dilihat dari sini saja kan kelihatan ini kan. Ini Y-nya, ini X-nya 2 banding 14 kan 1/7 kan? Iya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Lanjut. If AX plus 2 times BX plus C1 equals 15 X squared plus CX plus 14 for all values of X and A plus B equals 8. What are the possible values for C? Jadi di sini maksudnya, jika AX plus 2 dikali BX plus 7 sama dengan 15 equal plus X plus 14 untuk setiap X. Untuk setiap X yang real dan diketahui A plus B itu sama dengan 8, maka berapa dua nilai yang mungkin untuk si C ini loh ya. Berapa nilai yang mungkin? Dua nilai yang mungkin untuk si C ini. Jadi gimana caranya itu? Dicari dulu Hah? artinya. Jadi AX
Terus gimana? Dicari dulu AB-nya berapa. Oke, cari A dan B-nya berapa, ya. Iya. Terus, Ya. Dikira-kira ketika A kali B Ya. 15, terus tambahin tuh 8. Oke. Plus B8. Ketemu 5 dan 3. Oke. Terus Substitusikan, disubstitusikan. Jadi, ketemu D. 31 dan 41. oke. Jawabannya itu ya. Tadi, ya benar tadi. Jadi A plus B-nya 8. Sedangkan A kali B kan 15 ya, ya kan? Ya, A kali B 15. Jadi bisa kita ambil misalnya A-nya 3, B-nya 5. Memenuhi nggak? Memenuhi ya. Nah, sekarang memenuhi. yang kita cari adalah C-nya. C itu adalah koefisien dari X kan? Nah, yang mengandung X itu apa perkaliannya? Ya tadi sini dari 3 di 3X dikali 7 kan? Itu ya. 1X, Ya, kan? tuh. Ini tadi berapa? 5X dikali 2, 10. 2. 20 tambah 10 tambah X tambah 21X berapa? 1 tambah 10. 31X, ya kan? 1. 31X. Ya. Nah, di sini CX-nya berarti C-nya berapa? 30? 1. Jadi, 1. jadi kalau begitu jawabannya adalah D ya. Ya, Perlu enggak dicari satunya lagi nih? enggak. Enggak perlu, ngapain? Kita cukup kelihatan. Enggak ada pilihan. Ya, di antara A, B, C ini kan 31 cuma di B saja kan? Ya nggak? Iya. Jadi langsung nggak perlu lagi dicari part satunya. Ini adalah D. Oke, pertanyaan selanjutnya. Terjemahkan dulu, maksudnya saja. Maksud daripada paragraf itu apa? Gitu. Yang ditanyakan apa yang penting? Maksudnya dan yang ditanyakan itu apa? Intinya apa? Silakan. Intinya Eh, ada benda radioaktif dengan pengurangan 13%, jumlah Oke. awalnya 325 persen tiap tahunnya ya. per tahunnya. Lajunya. Terus fungsi F-nya dengan T-nya per tahun berapa? Fungsi F-nya apa? Fungsi F-nya itu F itu menunjukkan apa? F ini menunjukkan apa? Jadi Jumlah F, itunya nanti. jumlah yang berkurang apa jumlah yang tersisa? Maksudnya? Jumlah tersisa. Sisa. Jadi maksudnya itu tadi itu. Jadi a rate substance decays. A rate substance decay adalah suatu zat radioaktif meluruh at annual rate. Annual rate ini maksudnya adalah laju per tahun. Laju peluruhan per tahun. Jadi laju peluruhan per tahunnya itu 13% per tahun meluruh dari masa awalnya. If the initial amount of substance artinya maksudnya adalah banyak mula-mula. Initial itu banyak mula-mula. Zat itu adalah 325 gram. Artinya ketika T sama dengan berapa? 0 ya. Ya. With the following function F models, manakah model fungsi berikut ini yang menunjukkan remaining amount of substance? Remaining amount of substance maksudnya adalah sisa zat, ya, sisa zat tadi. Ya, in gram dalam satuan gram setelah T tahun kemudian, T years later. Jawabannya apa? A. Oke. Ya, tadi kalau ya ini 13% ini adalah masa yang hilang gitu kan? Masa yang hilang. Berarti sisanya berapa? 0,87. Nah, 0,87. Jadi 1 dikurangi 0,13 kan? 0,87. Ya. Nah, 325 ini menunjukkan apa? Masa awalnya kan? Ketika apa? Ketika T sama dengan 0 kan? Ya, ketika T sama dengan 0 kan? Masanya kan coba cek aja. T sama dengan 0. Ya, 325 kan. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Lanjut. Three identical circles with radius of 10 cm intersect each other. And the center is in line straight line. Salah ini manunya. Jadi three identical circles with radius of 10 cm intersect each other. Artinya di sini adalah
apa lingkaran-lingkaran ya, lingkaran-lingkaran kecil ini maksudnya, tiga lingkaran kecil ini yang identik, yang sama persis pokoknya, sama persis, ini memiliki dengan radius atau jadi 10 cm, intersect each other. Intersect itu artinya beririsan satu sama lainnya. Ya, harusnya touch menyinggung itu, touch ya. Touch each other harusnya, ya kan? Touch. Atau intersect each other at one point. Jadi beririsan satu sama lain di satu titik saja. Ini salah. Jadi kalau center saja berarti satu apa? Pusat saja kan? Pasal ini pusatnya ada 3 kan? 1, 2, 3 kan? Iya enggak? Iya. Iya. Harusnya the centers, nah itu ada access ini, are in a straight line. Jadi pusat-pusatnya itu berada di satu garis lurus line. And itu bisa ke rectangular circle which it is side tangent to the circle. Jadi lingkaran-lingkaran ini berada dalam sebuah persegi panjang, di mana persegi panjang tadi menyinggung ya. Ya, menyinggung. Menyinggung apa? Menyinggung lingkaran itu, menyinggung. Menyinggung ya. Tangent ini artinya, kalau kalian menemukan kata tangent, artinya menyinggung. Menyinggung, jadi sisi persegi panjang itu menyinggung apa lingkaran-lingkaran itu. While the triangle is a big circle like in the picture, jadi persegi panjang itu di dalam lingkaran yang besar, seperti yang ditunjukkan pada gambar. What is the area of the big circle? Maksudnya apa? What is the area of the big circle ini? Luas lingkaran besar. Luas lingkaran besar. Jadi berapa? 1000 pi cm kuadrat. Oke, correct. Tapi bagaimana caranya? Caranya gimana? Atau cara yang paling efektif gimana gitu? Caranya gimana? Kalau saya, Zat, gimana? Oke, boleh. Cari dulu panjang persegi panjang, pakai total diameter 3 segitiga. Oke, terus cari luasnya juga, cari lebarnya juga dengan diameter satu lingkaran. Lalu? Terus cari diagonalnya, ketemu diameter besar. Diameter, oke. Terus Masukin ke rumus. Gitu. Oke, dari mana kamu tahu diameternya itu diagonal? How do you know? How do you know diagonal of the rectangular is diameter of the big circle? Karena saling menyinggung lingkarannya pas. Harusnya. Karena diagonalnya kan saling menyinggung di lingkarannya tepat gitu loh. Menyinggung? Kalau panjangnya kan masih ada sisanya, jadi nggak bisa disebut dijadiin diameter lingkaran. Maksudnya dari titik ke titik gitu ya? Gimana maksudnya itu? Nah, dari titik ke titik. Oke. Gimana? Dari setengah. Maksudnya menyinggung. Titik tengah lingkaran. Titik tengah lingkaran di mana? Lingkaran yang besar. Kenapa? Nah, gitu. Kenapa? Jadi diagonal tadi kenapa? Diagonal tadi menyinggung apa melalui maksudnya itu? Melalui titik pusat, ya, lingkaran. Pusat lingkaran, ya kan? Ya. Lingkaran. Atau kata lainnya begini, perhatikan. Jadi kalau kita tarik diagonal, ya, dari pojok ke pojok ini, gitu ya, kan di depan diagonal itu kan terdapat, ya, sudut siku-siku ya kan? Iya. Nah, ya kalian sudah pelajari sebenarnya di SMP ya. Maka kalau segitiga siku-siku di depannya itu ya, maka garis dari titik pojok ke pojok tadi atau diagonal tadi berupa diameternya gitu loh. Jadi begini, kalau ada sebuah lingkaran ya kan, kemudian ada sebuah segitiga siku-siku gitu ya di dalam lingkaran itu. Jadi ada sebuah lingkaran, kan di dalam lingkaran itu ada sebuah segitiga siku-siku. Maka sisi miringnya itu pasti diameter gitu loh. Paham? Oh, paham.
Paham. Itu ya, itu. Oke. Ya. Karena kalau garis lurus itu kan sudutnya berapa? 180 derajat kan ya enggak? Iya. Oh, kalau begitu sudut yang ada di depannya itu pasti setengahnya kan? Mm-mm. Iya kan? Iya ingat tuh setengahnya ya. Jadi Bagi setengahnya dua. berapa? 90 derajat. Jadi kalau demikian kita cukup cari diameternya ini dengan cara mencari diagonal ya, diagonal persegi panjang ini. Dan pakai apa mencari persegi panjang? Pakai rumus apa? What's formula that you can apply to find out the diameter of the big circle? Pitagoras. Pakai rumus apa? Pitagoras. Pitagoras ya, Pitagoras. Pitagoras. Oke, boleh. Jadi gimana? Ya, jadi ingat kalau di diagonalnya ini kan cukup dicari apa? D kuadratnya saja kan, diameter kuadrat kan? Jadi berapa? Kalau lebarnya tadi 20, panjangnya 60. Kalau begitu D kuadrat sama dengan apa? D kuadrat 20 kuadrat 60 tambah kuadrat. 60 kuadrat sama dengan berapa? 4.000 kuadrat. 4.000. Ya, 4.000 aja. Cukup dihitung 4.000. D kuadratnya saja kan, D kuadrat sama dengan 4.000 kan? Iya. Nah, Ya. sekarang kamu cari luasnya, tapi luasnya itu dinyatakan dalam bentuk diameter, jangan jari-jari. Kalau Iya. dalam jari-jari kan L sama dengan Pi kuadrat, ya nggak? Iya. Kalau pakai diameter bagaimana? L Perempat sama D dengan, kuadrat. nah, pakai itu aja lebih cepat kan? Iya Iya. nggak? Jadi D kuadratnya tadi dapat berapa? 4.000 kan? 4.000. Nah, berarti kalau demikian, kita masukkan, substitusikan, jadi berapa? Luas sama dengan 1/4 dikali Pi dikali 4.000 kan? Ya, D 4.000. kuadratnya 4.000. Jadi berapa? 1.000? 1.000. D, oke. Oke, cek jawabannya. Benar berapa? Nanti saya lihat berapa benarnya. Kalau banyak yang benar, soalnya pun saya akan tingkatkan. Oke. 17 orang. Jibril, berapa Jibril? Alhamdulillah benar semua, Ustaz. Oke, Ana Listiana. Ya, Ana Listiana. Salah satu. Kemudian Nilna, Mina Hasania siapa ini? Nilna. IPS tadi Oh, IPS. IPS ya? Oh iya. Oh IPS ya. Berapa Nilna? Salah satu. Rapi berapa? Salah satu, Tat. Ulfana. Dari semua, Tat. Oke. Sulaiman Abdullah. Salah 2, Tat. Muhammad Rizaka. Salah satu, Tat. Oke. Aska Himmatun Ulia. Salah 2, Tat. Azza. Salah 3, Tat. Nah, dari 12 soal ya. Kemudian Unik. Azza. Salah 1. Aska sudah tadi ya. Siapa? Rich score siapa ini? Rich score. Aden, Tat. Nah, berapa Aden? Salah 1, Tat. Yunda. Salah 3, Tat. Zidan. Salah 2, Tat. Ada lagi yang belum? Cukup itu ya. Salman? Salman. Enggak hadir, Ustaz. Nggak ada ya? Oke, tadi ada namanya sini. Ini baru itu. Ziyadatul Haq. Halo. Salah 3, Tat. Ya, Sulaiman Abdullah sudah tadi ya. Sama Salman. Salman? Baru ya nih? Oke, saya kira cukup di sini saja. Kapan lagi ini pertemuannya? Menurut jadwal? Kapan lagi? Hari apa? Hari sebentar tuh.
Hari Senin, Ustaz. Hari Senin, wah selamat. Oke. Demikian saja. Terus latihan, semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ustaz. Ya.